Oke, masuk praktikum berikutnya kita membahas tentang tweaking Windows. Jadi Windows yang saya gunakan adalah Windows XP dengan Windows 10 Pro. Di Windows XP profesional yang saya jalankan di sini menggunakan virtual machine yang menggunakan VMware. Ada 3 akun user di sini. Kita mulai dari Windows XP dulu untuk versi tweaking operating system atau sistem operasi. Jadi saya masuk ke user yang Hello Guys di sini ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita ngelihat startup dulu. Startup itu berada pada pojok kanan bawah, itu ada settingan jam dan lain sebagainya. Fungsinya apa sih startup ini? Jadi kalau kebanyakan startupnya nggak kepake, nanti memorinya yang kepake pasti akan terlalu banyak sekali dan akan berat untuk menjalankan sistem operasi tersebut atau aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalamnya. Oke, kita lanjut di settingan di sini. Yang kita akan lakukan adalah masuk dulu ke MS config. Oke, di MS config di sini ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu ada general, sistem ini, win ini, bot ini, service, dan startup. Yang akan kita lakukan adalah setting pada menu bot.ini. Oke. Pertama yang kita buat adalah timeout di sini. Kita bikin waktunya dari 30 detik kita ganti menjadi 5 detik di sini ya. Terus kita nggak perlu menggunakan no keyboard. Setelah itu kita apply di sini. Oke. Berikutnya yang kita setting adalah di startup. Karena masih posisi kosong, jadi kita abaikan. Tidak perlu langsung kita restart. Restart boleh, tidak juga boleh. Oke, ini pada settingan di MS config-nya. Setelah itu, kita akan melakukan proses settingan setting seperti ini. Ini karena menggunakan masih banyak delay-nya. Masih banyak delay-nya, yang kita lakukan adalah men-setting registry-nya. Perlu diingat ketika kita masuk ke registry harus kita backup terlebih dahulu. Kenapa? Kalau terjadi kerusakan kita masih memiliki file aslinya. Cara backupnya gampang, dari file export, terus kita masukkan ke dalam destination dari directory kita atau drive kita. Misalnya di sini cuma ada C, saya masukkan ke desktop aja dulu dengan nama backup. Di sini saya gunakan backup registrinya ya. Backup. Oke, saya sudah membackup registrinya. Nanti untuk importnya itu gampang, tinggal klik kanan, digunakan di sini ya, langsung mark, jangan edit. Nanti kalau edit langsung terlalu lama untuk membukanya. Baik, kita masuk pada HK current user di sini. Kalau kita belum tahu, kita bisa ketikkan di sini. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam control panel, terus masuk ke desktop di sini ya, masuk ke desktop, jangan Windows Matrix. Jadi yang kita masukkan cuma masuk sampai ke desktop. Jadi HK current user, desktop, control panel, desktop, atau bisa dilihat di pada menu di bawah ini ada my computer, HK current user, control panel, dan desktop. Oke, yang kita lakukan perlu kita setting adalah, saya buka dulu notepad di sini. Pertama adalah auto entax, menu show delay, hung app timeout, dan wait to kill app timeout. Jadi urutannya adalah AMHW gitu ya. Oke, simbolnya begini. Ketika kita mencari, langsung tekan pada keyboard A 2 kali. Ini ya. Kita sudah ketemu dengan auto entax. Nah, kita buat posisinya menjadi dari 0 kita buat 1. Kenapa? Biar nanti kalau entaxnya langsung lebih cepat. Jadi dia langsung sistem auto close-nya jalan. Nah, tadi kan program not responding-nya nanti kalau 0 kan akan kelihatan. Yang kedua yang kita setting adalah pada bagian hang app timeout. Jadi tekan di keyboard H gitu. Nanti muncul hang app timeout yang di sini value datanya 5000, kita ganti menjadi 100 sudah cukup.
terus masuk pada menu show delay atau M gini ya, show delay 400 kita ganti menjadi 0 biar dia lebih cepat nanti untuk menu show delay-nya pada start ini tadi ya, start posisi ini nanti biar dia lebih cepat nanti. Oke, setelah itu kita masuk ke wait to kill app timeout. Di sini kita ganti menjadi 100. Terus kita lakukan hal yang sama. Kita cari ya, tekan F2 dulu untuk rename. Tapi nggak perlu diganti ya, hanya untuk ngambil nama dari ini ya, dari wait to kill app timeout. Terus kita Ctrl F. Yang kita tekan di keyboard Ctrl F dan paste. Oke, biarkan dia mencari sampai ketemu. Oke, sudah ketemu. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi menu wait to kill app timeout-nya 100. Terus masuk di menu show delay-nya di sini 0. Terus masuk di hang app timeout-nya kita juga masuk default 100. Auto index-nya kita ganti menjadi 1. Terus tekan F3 lagi sampai proses itu ketemu semua. Jadi setelah ketemu semuanya baru nanti proses akan disudahin di sini ya. 0 sini 100 sini 1. Oke, 100 0 100 1. Oke, proses sudah selesai. Oke, setelah selesai kita tap untuk pindahkan dan kita balikan posisinya. Ini sudah kita anggap selesai ya. Terus normalinya kita akan lock off. Ini hanya untuk mempercepat menu dan start di sini. Sebenarnya masih bisa trik dan lain karena posisinya harddisk sekarang juga sudah bergeser ya. Jadi sebenarnya trik yang paling cepat adalah ganti harddisk Anda dengan SSD. Itu sudah sangat mempengaruhi sekali kecepatan operating sistemnya nanti. Oke, kita lock off dulu untuk supaya yang kita setting tadi berjalan di situ. Kita masuk lagi ke user tadi hello guys di sini ya. Oke, kita cek posisinya tadi di sini. Tadi yang kita sudah rubah. Nah, ini adalah perubahan dari menu show delay. Jadi tidak ada delay yang terlalu lama. Kayak tadi kan posisinya kalau kita mau lihat gini sangat lama sekali ya. Sekarang udah jadi cepat sekali, udah aman. Nah, bagaimana kalau kita Entax tadi? Kita buka explore aja sebanyak mungkin ya di sini ya. Oke, kita buka explore di sini. Ini explore yang sudah jalan sekitar 29. Saya tambahin notepad. Tambahin lagi di sini notepad, saya tambahin lagi di sini notepad, saya tambah lagi di sini notepad, saya tambah lagi di sini notepad. Artinya ada 29 Windows Explorer yang jalan. Terus saya tambahin di sini adalah IE Explore sini saya tambahin IE Explore. Sorry, salah. Ini ya, tadi saya ngetik IE Explore lagi ya. Sini juga tambahin lagi explore, berarti ada 2, 3, 4, 5. Oke. Proses yang akan kita lihat adalah task manajernya di sini. Kita lihat prosesnya di sini ya. Jadi dari titik performanya CPU use yang digunakan dia stabil, dari PF-nya juga stabil. Physical memorinya juga dia tidak terlalu bengkak di sini ya. Itulah settingan-settingan yang kita lakukan tadi. Sekarang kita mau kan proses auto Entax-nya. Jadi kalau kita close group di sini, dia langsung tidak menunggu lama. Nah, ini adalah settingan yang berada pada Windows XP. Ini juga sangat cepat sekali untuk kita restart seperti ini. Dia langsung restart. Baik, bagaimana settingan dengan di komputer yang ada di luar? Sekarang saya akan minimize VMware-nya dan saya menuju ke host komputer asli saya di sini. Untuk melihat speknya kita bisa melihat spek di sini. Sebenarnya nggak usah setting apa-apa, udah cepet ya. Jadi ini bukan untuk sombong-sombongan, nggak jelas komputer rekan-rekan lebih tinggi dari ini juga. Ini
Jadi saya tutup di sini biar nggak terlihat. Saya gunakan Windows 10 Pro. Oke, Windows 10 Pro di sini. Oke, kita masuk pada settingan msconfig ya di sini ya. Sama seperti tadi untuk membangun startup yang ada di sini yang jalan. Jadi ada bot, service, startup, tools, general di sini. Oke, dalam bot di sini yang saya lakukan settingnya udah jalan. Pertama, saya tidak buka no GUI bot di sini. Terus timeoutnya 3 detik. Boleh menggunakan settingan make all bot setting permanen, boleh dicentang. Tapi kalau nggak yakin, ya udah nggak usah dicentang. Ada advance di sini. Nah, ini sebenarnya buat ngerjain. Jadi teman-teman kalau mau ngerjain temennya masuk ke dalam sistem ini msconfig. Kalau kita lihat tadi prosesornya kan lumayan jalan banyak ya di sini ya. Untuk dia punya berapa prosesor kan kelihatan. Ada 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Itu sebenarnya bisa teman-teman ganti core-nya. Core-nya Anda ganti menjadi 1, itu udah nangis nanti yang ini. Terus memorinya Anda setting yang tadinya 32 GB Anda ganti menjadi 128 MB gitu kan. Maka tidak akan jalan sama sekali. Jadi lama banget prosesnya. Nah, ini kalau mau usil-usilan sih, ini tip untuk usilin. Jadi bukan tombol cepat tapi untuk memperlambat sebenarnya. Masuk pada bot advanced option di sini. Oke. Di sini kita udah setting no GUI bot, timeoutnya 3, terus service-nya boleh dijalankan, boleh tidak. Kalau saya jalankan ini saya jalankan semuanya. Startup-nya jelas, saya masuk di task manager, saya lihat startup di sini, Anda low semuanya non. Ini yang jalan. Ini buat SCP Toolkit, ini untuk saya main patch dan si cleanernya tetap jalan, jadi saya nggak mau menjalankan dia. Ini sudah cukup ya, ini udah kita setting ya, udah kita setting semuanya. Oke, terus kita oke di sini. Berikutnya di beberapa tutorial lain, jadi ada settingan di sini. Saya udah terlalu bengkak di sini ya. Jadi yang paling banyak saya menggunakan ISO, banyak file ISO di sini. Oke, ada tutorial yang mengatakan bahwa kita akan menghapus bagian di Windows itu ada temporary sini. Oke. Ini adalah yang masih di load ya di memori untuk sementara. Anda boleh menghapusnya. Nggak cuma untuk mempercepat ya. Jadi ini juga biar nggak terlalu makan space hard disk kita terlalu banyak. Dudis aja segini. Skip. Berarti ini bagian yang masih jalan. Kenapa? VMware masih kita jalankan. Di sini ada VMware jadi tidak bisa dihapus. Oke, kita back. Ada temporary, berarti di sini ada yang namanya private. Oke, dalam private di sini ada kita cari yang namanya dalam private ini boleh kita hapus semuanya. Oke, do this, skip. Nah, 2 ini masih dipakai ya. Oke, bagian resiko di sini sudah tidak ada, sudah kosong. Ada lagi di bagian yang namanya user di sini ya. Ada menu user. Terus ada nama Bang Jack dan public. Nah, di sini tidak akan terlihat karena yang terlihat adalah WinData, data dan sudah kosong. Jadi di download data di tempat saya itu sudah saya clear semuanya, sudah saya hapus semuanya. Oke, yang kita lihat sekarang adalah yang kedua adalah bagian registry. Nah, bedanya apa di sini? Yang tadi ada hang app tamat, auto entax dan vertical app. Di sini tidak ada menu-menu tersebut. Contohnya di desktop di sini auto entax tidak ada, app tidak ada, vertical app tidak ada, menu show delay juga tidak ada karena Windows menu show delay-nya masih ada ya di sini yang 400, HPP-nya tidak ada, terus vertical app tidak ada. Oke. Tinggal kita setting bagian di menu show delay, kita ganti 0 di sini. Sama seperti tadi kita rename, paste, Ctrl F, Ctrl V, biarkan dia mencari sampai dia ketemu.
Oke, lumayan lama ya di sini ya prosesnya ya. Kita biarkan dulu, kita tunggu sampai dia dapat, dan semoga dapat gitu ya. Nah, ada di sini 400, kita ganti 0, kita tekan F3 lagi karena prosesnya dia mengquery ya, dikuarikan dulu, jadi proses lumayan lama di situ. Dan kalau seperti ini sudah selesai, saya langsung tutup aja di sini. Oke, nah ini sudah jalan untuk di posisi Windows ini sudah jalan. Jadi begitu untuk proses setting atau tweaking operating system Windows dari Windows XP dan Windows 10. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu dicari, nanti ada di explore. Caranya adalah kita masuk di C, Anda hidupkan dulu namanya folder option yang digunakan. Jadi kalau kita masuk C di sini ada namanya properties, ada dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada menu view di sini, pilih di option, Anda pilih menu view, show hide-nya dihilangkan semuanya, protected-nya juga nggak apa-apa karena kita pengen melihat semuanya. Jadi nanti ketemu program data di sini. Nah, ini ada aplikasi data, karena kita nggak boleh masuk ke administrator, kita abaikan dulu di situ. Terus kita masuk di dokumen. Ini salah satu yang terlock semuanya. Jadi untuk masuk ke sini harus masuk sebagai user administrator. Jadi ada user di sini. Terus dari user ini kita ada namanya default user, ada Bang Jack di sini juga banyak ya, ada cookies. Jadi teman-teman masuklah ke menu administrator untuk download untuk menghapus bagian-bagian ini. Ini adalah bagian-bagian app data yang kebanyakan sudah terlalu banyak dipakai di browser kita. Jadi kalau mau dihapus nanti reset clear semuanya. Jadi tapi di sini saya tidak akan menghapus karena banyak beberapa tautan yang saya lihat. Jadi saya masih menyimpan beberapa case di dalam komputer saya. Jadi ini saya amankan ya, saya tidak menghapus sama sekali. Tapi kalau teman-teman mau menghapus langsung masuk di local settingnya di sini. Ada di Bang Jack atau default user, di sini juga ada. Terus di sini juga ada. All usernya juga nanti ketemu, ada aplikasi data, ini kelihatan tahun berapa. Terus masuk ke start menu temporary, di sini ada temporary, di sini juga ada namanya temporary. Jadi temporary-nya ada dua ya, temporary yang berada pada C Windows dan berada pada user. Di sini ada user dan ada Windows, itu ada temporary. Ini kalau kita main di 64 bit atau di Windows 10. Windows 78 saya kira masih sama ya formatnya dengan XP ya. Windows 8 sudah mulai berubah. Ini yang perlu dilihat. Kalau masih kepake nggak usah dihapus, tapi kalau nggak mau dipakai ya langsung masuk ke menu administrator. Caranya gampang ya. Nanti dia restart, tekan F8, pilih set mode atau run administrator, itu juga sudah cukup. Oke, untuk materi tweaking saya kira sudah clear ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung di kolom komentar. Nanti misalnya ini ada yang kurang nih belum ditambahin, oke boleh silakan ditambahkan di situ. Misalnya kalau misalnya ada saya yang masih kurang, sebenarnya bisa saya tunjukkan lagi ketika hard disknya. Kalau sekarang udah pakai SSD ya. Jadi kalau dulu hard disk itu kan masih menggunakan SATA, itu masih bisa kita maksimalin sebenarnya. Kita masuk ke device manager sih. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita setting dari ide ATAPI-nya, kita bisa setting. Jadi ada primary ide, ini tinggal kita double klik, advanced setting,
ada dua di sini, DMA atau device 1, yang di sini kita none untuk lebih transfernya lebih cepat lagi. Secondary-nya juga sama, advanced setting. Ini kalau udah auto di atas device 0-nya, ya device 1-nya lagi kita kosongin lagi. Supaya apa? Biar ngeload device-nya nggak terlalu banyak di situ. Oke, cukup sekian dari materi tweaking ini. Tetap belajar, dan kalau misalnya kalau ada salah kata, silakan nanti ditambahin atau dikoreksi.